tiba-tiba dia mendengar suara tangisan dari luar rumah. Ia langsung mengambil kamera dan berjalan keluar untuk melihat sumber suara. Halo, welcome back to my channel. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya dimanapun kalian berada. Di video kali ini akan menceritakan mengenai kisah dari seorang YouTuber asal Jepang yang telah membeli sekaligus merenovasi rumah untuk ditinggalinya. Namun tidak disangka, ia menemukan rahasia besar yang berada di dalamnya. Sejak kepindahannya tersebut, ia banyak mengalami kejadian aneh seperti kamar mandi dengan suara ketukan misterius, benda bergerak sendiri, atau suara melolong seperti ada orang menangis dari luar rumah. Gimana? Udah penasaran? Langsung aja yuk kita simak ceritanya. YouTuber asal Jepang ini bernama Yama. Yama membuka channel YouTube-nya pada tanggal 6 November tahun 2020. Ia mulai mengunggah vlog umum seperti traveling, kemudian hobinya bermain bass, serta vlog utamanya adalah mengenai renovasi rumah yang saat itu ditinggalinya. Rumah tersebut merupakan rumah tua berusia lebih dari 50 tahun. Yama tinggal di rumah ini dan mulai merenovasi serta menambahkan barang-barang. Ia mulai merekamnya di YouTube selama beberapa bulan. Hingga pada tanggal 12 April tahun 2021, di video yang ia unggah, Yama menjelaskan bahwa dia mendengar sesuatu. Ia mengambil ponselnya, lalu mengambil gambar di depan pintu kamar mandi dan menemukan bahwa pintu kamar mandi itu terbuka sendiri. Yama masuk untuk memeriksa, namun tidak menemukan siapapun di dalamnya. Padahal semua jendela dan pintu terkunci. Di akhir video, Yama membeberkan sebuah kisah bahwa pemilik sebelumnya telah meninggal karena sakit di dalam kamar mandinya dan ditemukan tewas 2 hari kemudian. Setelah itu, ia harus berhadapan dengan hal mistis yang terjadi di rumahnya. Terlebih lagi, kejadian berulang di kamar mandi yang semakin ekstrim. Hingga di video tanggal 11 Juni tahun 2021, Yama sengaja memasang kamera GoPro di sudut kamar mandi. Setelah itu, dia pergi tidur. Keesokan harinya, kamera di kamar mandi menunjukkan berbagai kejadian mistis, antara lain suara ketukan yang berasal dari 2 pintu, dinding, dan barang di kamar mandi, hingga salah satu sisir terjatuh dari lantai atas dan mendarat di lantai. Keesokan paginya, Yama pergi ke kamar mandi untuk memotret kondisi kamar mandi yang berantakan. Bahkan, lampu di toilet pun menyala sendiri. Beberapa hari kemudian, Yama melakukan upacara dengan menyalakan dupa, disajikan dengan garam dan sake untuk memberitahu roh-roh yang masih berada di sana bahwa ia akan menempati rumah itu. Lalu pada tanggal 17 Juni 2021, ia memasang kamera GoPro di sudut lain kamar mandinya. Dan malam itu, GoPro merekam peristiwa misterius lain. Ketukan terdengar di semua ruangan. Tutup kotak bergerak. Botol jatuh ke wastafel. Suara ketukan di pintu kamar mandi dibarengi dengan suara misterius yang tidak diketahui siapa. Hingga esok harinya, Yama menyemprot ruangan dengan pewangi untuk mengusir roh di dalam ruangan. Dia mendengar bahwa sprei itu bisa membantu untuk mengusirnya. Seminggu kemudian, Yama pulang dari bekerja dan menemukan dupa sudah terjatuh berserakan di lantai. Yama merasa bahwa kejadian misterius di rumah itu mungkin ada hubungannya dengan hutan yang sudah ditutup. Kemudian ia mencari tahu tentang rumahnya di peta kota. Dan Yama menemukan bahwa rumah di sana baru dibangun pada tahun 1970-an. Sebelumnya, kawasan tersebut hanya kawasan hutan dan merupakan tempat makam suku kuno di masa lalu. Ternyata, tempat tinggalnya dikelilingi oleh makam kuno yang tak terhitung jumlahnya. Sebelum pada akhirnya
dikembangkan menjadi lingkungan pemukiman desa. 4 hari kemudian, saat Yama menyalakan dupa di kamar mandi, terdengar seperti ada ketukan di pintu toilet tepat di belakangnya. Dan ketika dia berbalik, ia tidak melihat ada orang di sana. Yama kemudian menyiapkan kamera untuk mengambil gambar kamar mandi lagi ke arah dupa yang jatuh dan engsel pintu yang terbuka dan tertutup dengan sendirinya. Setelah tanggal 14 Juli 2021, Yama memasang kamera kembali di kamar mandi dan menemukan hal misterius lainnya. Pintu kamar mandi yang dibuka kemudian terlipat dan tertutup dengan sendirinya, diiringi oleh suara misterius dari kamar mandi. Paginya, Yama memotret keluar jendela. Kamar mandinya tidak ada lantai 2. Lalu bagaimana bisa ada orang masuk ke sini? Selanjutnya, pada tanggal 28 September 2021, ketika Yama akan pergi tidur, tiba-tiba dia mendengar suara tangisan dari luar rumah. Ia langsung mengambil kamera dan berjalan keluar untuk melihat sumber suara. Namun suara tersebut sudah berhenti dan tidak ada orang, hewan, atau apapun yang bisa menimbulkan suara itu. Lalu pada tanggal 2 Oktober tahun 2021, Yama menemukan misteri lagi. Saat ia tengah berjalan di sekitar ruangan serta menyalakan lampu, ia mendengar suara ketukan di dalam kamar mandi. Suara ketukan itu tidak berhenti. Tapi saat ia membuka pintu, baru ketukan itu berhenti. Dan anehnya, tidak ada apapun yang ditemukan di dalam ruangan itu. Tidak berhenti di situ, pada tanggal 4 Oktober tahun 2021, Yama kembali mendengar suara tangisan dari luar rumah. Akhirnya, ia berjalan keluar untuk memeriksa. Akan tetapi, ia tidak menemukan siapapun. Hingga esok harinya, Yama mendengar suara gonggongan keras. Ia keluar dan melihat seekor anjing menggonggong di tengah jalan. Anjing ini pun menggonggong pada dirinya dan juga ke arah rumahnya. Yama berpikir suara aneh yang terdengar beberapa hari sebelumnya, tapi tidak ada yang terdengar seperti ada suara anjing. Ditambah, setiap kali Yama memeriksanya, suara itu menghilang, seperti tahu ia tengah menghampirinya. Tanggal 7 Oktober tahun 2021, Yama lagi-lagi mendengar ketukan di sisi toilet. Dia memegang kamera dari pintu menuju keluar rumah. Dia membuka jendela dan mengambil gambar untuk melihat ke dalam. Namun tidak ada orang di toilet. Tapi suara itu tidak berhenti mengetuk sampai dia harus masuk ke rumah untuk membuka pintu toilet. Baru ketukan itu akhirnya berhenti. Karena penasaran, beberapa hari kemudian Yama mengamati loteng di atas kamar mandi yang gelap gulita. Tidak mungkin ada orang yang diam-diam tinggal di sana. Dan di bawah lantai kamar mandi juga tidak ada binatang yang bisa keluar masuk. Yama kemudian mencoba mengetuk dinding toilet untuk menyamakan suara yang dia pikir mungkin ketukannya dari dinding atau dari lantai. Tapi suaranya tidaklah sama. Selanjutnya di tanggal 16 Oktober tahun 2021, Yama kembali mendengar suara misterius itu lagi. Itu adalah suara melolong yang mirip dengan suara tangisan manusia di luar rumah. Yama berjalan keluar untuk melihat. Hingga akhirnya suara itu berhenti. Hanya terdengar suara pesawat yang saat itu lewat di atas rumahnya. Akhirnya, Yama mencoba berbicara dengan tetangganya dan menemukan bahwa mereka pun mendengar suara yang sama dan juga tidak dapat menemukan sumber suaranya. Hampir setiap malam, Yama menemukan dua suara misterius ini. Misalnya, pada tanggal 21 Oktober, dia mendengar ketukan lagi di dalam toilet. Dan pada tanggal 25 Oktober,
dia mendengar lolongan suara menangis lagi dari luar rumah. Seperti biasa, dia tidak menemukan sumber dari kedua suara ini. Lalu dari mana sebenarnya suara tersebut berasal? Kemudian, Yama membeli kamera infrared untuk mendeteksi sinyal termal yang tidak dapat ditangkap oleh kamera konvensional. Percobaan pertama, Yama mencoba melempar botol kosong ke arah suara lolongan di luar. Namun, dalam video ini, botol itu terlempar ke tanah seperti menabrak benda dan berhenti. Percobaan kedua, ketika Yama mendengar ketukan lagi di toilet, ia mencoba untuk merekam dengan kamera infrared. Dan ketika kamera menghadap ke pintu, kamera menangkap panas di jendela kaca bergelombang. Sepertinya ada kepala seseorang tengah menatap Yama. Lalu pada tanggal 13 November tahun 2021, Yama mendengar suara melolong itu lagi di luar rumah. Ia keluar untuk melihat sambil memegang panci berisi air mendidih. Yama kemudian memercikkan air ke teriakan tersebut. Yama tidak tahu apakah percikan itu mengenai sumber suara atau tidak, namun lolongan suara tangisan itu terdengar lebih keras dari sebelumnya dan akhirnya berhenti. Yama merasa terganggu karena tinggal di rumah itu serta selalu mendengar suara tangisan aneh ini. Tidak peduli seberapa keras Yama mencoba, ia tidak dapat menemukan sumber suara misterius ini. Yama tidak takut, akan tetapi lebih merasa kesal. Di dalam beberapa video terekam, dia melempar kursi keluar rumah untuk menghentikan suara tersebut. Tak lama, Yama menerima direct message di Twitter tentang rumah yang dia tinggali. Seseorang telah mengirimkan foto dari Google Map mengenai rumahnya di tahun 2012. Dalam foto tersebut, ada gambar wajah manusia di jendela. Dan foto lainnya menunjukkan rumah Yama di Google Map tahun 2018. Seorang fotografer melihat ada sesuatu di jendela dan bayangan seperti bayangan tangan. Hingga tanggal 26 Desember tahun 2021, Yama melihat seorang pria aneh datang ke rumahnya dan mengatakan bahwa dia tinggal di kota yang sama dengan Yama. Dan ia juga mendengar suara misterius seperti yang ia alami. Setelah dia menonton video yang Yama unggah, ia tertarik pada hal semacam itu hingga memaksa untuk masuk ke rumah Yama. Yama kemudian mengancam akan memberitahu polisi sampai akhirnya pria itu masuk ke dalam mobil dan pergi. Yama menjelaskan dalam video yang sama bahwa dia sangat kesal karena saat itu sudah larut malam dan hanya karena dia memberitahu lokasi rumahnya bukan berarti siapapun bisa datang berkunjung ke rumahnya dengan semena-mena. Selain itu, mungkin suara yang selama ini telah mengganggunya bisa jadi berasal dari perbuatan orang-orang aneh tersebut. Yama masih sering mendengar suara tangisan misterius dari luar rumah hampir setiap malam. Berulang kali dari bulan Desember 2021 hingga bulan Maret 2022. Kali ini Yama menemukan suara ketukan keras di toilet yang ketika dia membuka pintunya, dia tidak menemukan siapa atau apapun. Kemudian, Yama mengungkapkan lebih banyak tentang cikal bakal rumahnya pada video berikutnya. Ia mengatakan bahwa selain menjadi makam suku kuno, ia juga menemukan dokumen pada tahun 1970-an yang mendokumentasikan tentang penemuan sisa-sisa manusia, termasuk sisa-sisa gigi yang juga ada di sekitar rumahnya. Lalu dalam video berikutnya, Yama bertemu dengan seekor kucing putih yang diduga tengah tersesat. Yama menjelaskan bahwa biasanya kucing lain hanya melewati rumahnya. Akan tetapi, yang putih ini paling sering datang. Kucing putih yang sering merasa gatal karena kutu. Lalu Yama membawanya ke dokter untuk diberi pengobatan. Dan menyebabkan kucing putih itu
lebih sering datang ke rumahnya dan mengendap masuk ke dalam rumah. Sampai akhirnya Yama mengalah. Ia membukakan pintu dan membawa kucing putih tersebut masuk ke rumah. Hari berlalu. Yama memberikan tempat dan menjadikannya sebagai hewan peliharaan. Dan anehnya, sejak kucing tersebut masuk ke dalam rumah, misteri semua ketukan dan tangisan hilang. Sampai ada yang berkomentar dari followernya yang sangat menarik. Seekor kucing putih muncul untuk melindunginya dari misteri. Dan beberapa orang berpikir, kamu tidak memilih kucing, tapi kucinglah yang memilihmu. Dalam beberapa video, terlihat kucing putih ini selalu menatap ke sudut jendela rumah yang sama dengan arah ketika Yama mendengar lolongan suara tangisan sebelumnya. Kucing putih ini pun diberi nama Kyu-san. Sekarang, konten utama Yama adalah mengenai kucingnya sendiri. Misteri di rumahnya tampaknya telah mereda sampai mereka benar-benar hilang. Hingga kini, masih menjadi misteri asal dari ketukan itu. Siapa atau apa suara melolong tangisan misterius tersebut? Meskipun beberapa viewer mengira bahwa video Yama adalah video yang dibuat-buat, namun Yama selalu bersikeras bahwa apa yang dilihatnya adalah hal yang nyata. Sehingga tidak tahu apakah yang dilihatnya adalah lelucon atau benar-benar hantu. Demikian video kali ini, semoga dapat menghibur kalian semua ya. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye now.